Shalom, selamat pagi warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar yang akan mengawali hari kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Frances Ridley Havergal adalah seorang anak Tuhan yang menulis banyak lagu rohani. Salah satunya adalah "Take My Life and Let It Be", artinya ambillah hidupku dan pakailah. Sebelum lagu ini mengubahkan banyak orang, lebih dulu ia mengubah hidup penulisnya sendiri. Frances ingin mempersembahkan dirinya lebih banyak lagi kepada Tuhan. Ketika ia menulis "Ambillah suaraku dan pakailah aku untuk menyanyi", ia memutuskan untuk melepas karirnya sebagai solis atau penyanyi solo konser dan hanya menyanyi bagi Tuhan. Saat ia menulis "Ambillah emas dan perakku", ia memutuskan untuk menyumbangkan perhiasan kesayangannya untuk kepentingan misi. Hari ini kita membaca keputusan seorang pemimpin muda yang menghampiri Yesus. Ia bertanya, apa yang harus ia lakukan untuk mencapai hidup kekal? Menurutnya, ia sudah menaati segala perintah firman Tuhan. Tapi sepertinya ia belum mengalami kepenuhan hidup. Ia merasa masih ada perintah yang mungkin terlewat ia lakukan. Maka Tuhan meminta ia menjual segala miliknya, membagi-bagikannya, dan mengikut Tuhan. Mendengar hal itu, beratlah hatinya dan undurlah dia sebab sangat banyak hartanya yang masih mengikatnya. Rasa cinta pada dunia ini dan segala isinya memang umum dijumpai dalam diri setiap orang. Namun hari ini, meski Tuhan tak meminta kita menjual segala harta benda, Tuhan meminta kita agar tidak terikat kepadanya. Maka bila ada saatnya Tuhan membutuhkan harta kita untuk suatu tujuan, kita punya hati yang bersedia merelakannya. Mari kita belajar melakukannya dengan memandang kekekalan yang sedang kita tuju. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.